Luffy itu udah pasti orang nomor satu di topi jerami. Kita mau ngecek nih dari Sanji, Zoro, sama Jinbe siapa yang layak menurut kita untuk menjadi orang kedua setelah Luffy. Dari segi kekuatan, kecerdasan, kecepatan dan kelincahan, daya tahan, mental, karakter. Dulu itu ada trio monster di kru topi jerami. Itu Luffy, Sanji, dan Zoro. Cuma semenjak Jinbe masuk, Gue Budi Himawan. gue Valerian Gibor. Kali ini kita bakal ngebahas One Piece lagi seperti biasa. Kita bakal ngebahas sesuatu yang berbau topi jeraminya langsung. Oke, kita biasanya nggak bahas kru topi jerami secara langsung ya. Cuma kali ini kita mengarah langsung ke kru topi jeraminya ya. Oke. Kali ini kita mau bahas ini nih, Di. Apa tuh? Dulu itu ada trio monster Oh, trio monster. Iya. di kru topi jerami. Itu Luffy, Sanji, dan Zoro. Cuma semenjak Jinbe masuk, menurut gue udah nggak bisa lagi dibilang trio monster. Apalagi sekarang Luffy, kita ketahui ya, mungkin udah ada spoiler dikit. Luffy itu udah punya gear 5 atau awakening dari buah iblisnya dia, yang ternyata Zoan Hitohitonomi model Nika. Jadi sekarang di video ini kita mau bahas Sanji versus Zoro versus Jinbe. Dalam hal banyak hal ya. Jadi ada Zoro, ada Jinbe, ada Sanji. Ini kita dapat melihat mereka bertiga ini dalam banyak hal ya. Terutama dalam hal kelengkapan kru di topi jerami ini. Menurut lu tiga ini apa aja sih yang bisa kita bahas di tiga orang ini? Kita mau bahas dari segi kekuatan, dari segi kecerdasan, kecepatan dan kelincahan, You have any idea how fast I am? I'm fast as fuck, boy! daya tahan, mental, dari segi karakter. Akan bahas itu semua. Kita juga mau bahas tentang hakinya mereka juga. Oh, tentang hakinya mereka. Jadi iya. ini beneran kita mau ngebahas value mereka di mata kita. Dan mereka ini sama-sama semua tanpa buah iblis ya. Betul sekali. Semua Itu ini yang menariknya. tanpa buah iblis. Itu Jadi yang benar-benar, menariknya. The real power mereka ya. Betul. Nah, tujuan kita kenapa sih bikin kayak gini? Karena kita mau lihat nih, Luffy itu udah pasti orang nomor satu di topi jerami. Kita mau ngecek nih dari Sanji, Zoro, sama Jinbe siapa yang layak menurut kita untuk menjadi orang kedua setelah Luffy. Walaupun tidak melupakan bahwa Zoro adalah wakil kapten. Karena di mana-mana biasa ketika kita tahu ya, kayaknya di setiap kru ya, wakil kapten itu ibaratnya selalu second number, orang yang terkuat ya. Betul. Mau itu Rayleigh kayak, atau mau itu si Ben Ben Beckman, atau misalnya si Killer. Betul. Rata-rata itu mereka selalu orang kedua yang disorot dan punya kekuatan di bawahnya si kaptennya gitu ya. Nah, ini kita mau lihat, tapi nggak cuma dari segi kekuatan nih guys. Kita mau dari segi menyeluruhnya mereka. Bahkan karakternya kita juga lihat apakah mereka ini cocok jadi orang kedua di kru topi jerami. Boleh tuh. Oke, kita langsung masuk aja nih. Pertama kita mau bahas dari segi kekuatan. Oke, dari segi kekuatan. Oke, kita dari segi kekuatan Sanji, kita mau lihat. Zoro, Jinbe dari segi kekuatannya. Kalau menurut lu siapa, Di? Paling kuat Sanji, Zoro, Jinbe. Kekuatan sih gue bilang Zoro ya. Kenapa tuh? Zoro ini menarik karena kita melihat sendiri, gue melihat sendiri dia mengalami banyak perubahan. Sanji juga tentunya. Kalau Jinbe tentu kita kurang tahu. Zoro ini dia mengalami banyak sekali perubahan, tahapan demi tahapan yang dia lewati di kru topi jerami. Dari awalnya dia ibaratnya apa sih, perguruan pedang gitu ya, dari perguruan pedang sampai masuk ke kru topi jerami.
Banyak hal yang bisa dipelajari, sampai udah belajar juga yang Kang Miho. Betul. Banyak hal yang bisa didapetin dan jurus-jurusnya makin banyak ya. Ada Trilion, ada yang Ya. muka 3 itu kan. Ada yang Asura, kemudian ada teknik 3 pedang. Betul. Ada juga teknik 2 pedang. Betul. Ada juga Zoro kadang menggunakan 1 pedang juga. Ada juga kalau lu pernah inget, Zoro pernah pakai teknik tanpa pedang. Teknik tanpa pedang. Betul. Itu seingat gua ada di Wano. Ada di Wano. Di Wano dia itu ngeluarin jurus Tatsumaki. Biasanya kan Tatsumaki itu seingat gua 2 pedang atau 3 pedang ya, tapi ini dia bisa tanpa pedang. Tanpa pedang. Jadi pakai tangan begini dia. Ya di gini. Set. Hmm. Puter. Iya. Ada juga sebenarnya ada juga sih tanpa pedang, dia pernah pakai juga di sebelum time skip, cuma gue lupa deh di bagian mana. Oke, kita lanjut secara kekuatan. Jadi Zoro ya lu. Kalau dari gue pribadi sebenarnya gue setuju sama Audi. Dimana Zoro ini secara kekuatan dibanding Sanji dan Jinbe itu lebih kuat. Apalagi kita bisa lihat trainingnya dia. Iya. Dia tuh selalu training pakai beban-beban berat. Dimana berapa ton, berapa ratus kilo. Berapa ratus kilo. Itu menurut gue keren banget. Dan bahkan ada kayak dia itu push up tapi handstand. Besar handstand dan bebannya di atasnya. Bebannya di atasnya, Bebannya di di atasnya. kakinya, bro. Iya. Gokil orang ini. Dia ini salah satu bukan pengguna buah iblis yang gue kagumin, Zoro. Karena dia pendekar pedang yang cukup ulet untuk terus mengejar mimpi dia. Bahkan ada beberapa pedang pun istilahnya memilih dia secara tidak langsung ya. Ya betul. Seperti pada saat momen pertama tuh ketika kita lihat Zoro ingin membeli pedang di toko pedang, pada saat itu ada seorang marinir perempuan juga di toko pedang itu. Tashigi, dia lempar pedangnya ke atas dan pedang itu kena tangan dia tapi tidak terpotong tangannya, yang mengibaratkan bahwa pedang itu memilih dia. Kemudian Betul. juga ada juga momen ya ketika si Zoro dapat pedang tapi pedangnya ini dari samurai yang telah terdahulu ya. Dari si Ryuma, pedangnya Ryuma, meskipun pada akhirnya pedang tersebut harus dikembalikan kepada negeri Wano dikarenakan itu sebagai warisan ya dari negeri Wano. Tapi itu belum selesai sampai situ ternyata. Itu dikembalikan, dia dapat sesuatu yang lebih mantap. Enma. Dia dapat Enma. Dan Enma ini nggak sembarang orang bisa pegang kan? Betul, karena ini bekas dari Kozuki Oden yang diwariskan kepada Momonosuke. Jadi Kozuki Oden itu pendekar pedang dengan menggunakan gaya 2 pedang. Yang satu itu Ameno Habakiri ya kalau nggak salah namanya, satu lagi Enma. Yang Ameno itu dikasih ke Hiyori. Kasih ke Hiyori. Ya, yang satu dikasih ke Momonosuke. Ya. Kayak gue salah nih. Terbalik. Yang satu dikasih ke Momonosuke yang pada saat ini tetap dipakai oleh Momonosuke. Yang satu lagi yang Enma itu sebenarnya dikasih ke yang cewek, Hiyori. Nah si cewek tentunya nggak mungkin dia bisa pegang Enma. Betul. Enmanya dikasih ke Zoro, dan ketika Zoro pegang pun tangannya kesedot dia kan. Ya. Kesedot sama kekuatan hakinya Enma itu sendiri, yang memang benar-benar kekuatan dari pedang Enma ini powerful banget. Dia Pasti uji test drive-nya juga mantep ya. Ya itu gila banget sih. Gokil itu. Dia motong kayak apa ya? Tebing lah ya. Tebing dipotong Motong sama dia. Gila banget. Oke.
Next, kita mau bahas itu kecerdasan. Dari segi kecerdasan. Berarti tadi secara kekuatan kita udah agree bahwa Zoro itu lebih kuat. Zoro lebih kuat dibanding dua orang tersebut. Meskipun Jinbei dan Sanji itu nggak kalah kuat. Cuma menurut gua Jinbei itu lebih mengutamakan kemampuan karate, Kyojin karate. Kyojin karate. Dia menggunakan Kyojin karate, menggunakan air itu. Kalau Sanji itu dia tidak fokus kepada kekuatan ya, karena dia lebih fokus untuk masak kan? Dia lebih fokus untuk masak dan emang goalsnya juga bukan untuk sebagai petarung ya. Sanji tuh awal mula dia masuk ke Grand Line kan untuk mencari All Blue. Betul. Iya. Oke, lanjut berarti kecerdasan. Ke kecerdasan. Oke, menurut lu siapa di antara ketiga orang ini yang lebih cerdas? Inilah Jinbei dong. Jinbei. Kenapa Jinbei? Jinbei? Cerdas Jinbei. Kenapa? Karena dia tuh yang gue lihat ya sebagai orang yang nonton One Piece, Jinbei ini adalah orang manusia ikan gitu ya. Manusia ikan yang kecerdasannya dia hebat dalam hal apa ya namanya? Bikin strategi, kemudian punya rencana-rencana ke depannya, bagaimana dia ini bisa membawa Luffy ke pulau manusia ikan yang memang sebenarnya salah satu rencana dari Jinbei sendiri untuk memperkenalkan Luffy kepada orang-orang di manusia ikan, bahwa setiap manusia itu tidak jahat, istilahnya setiap manusia itu ada yang baik dan ada yang bisa dipercaya gitu. Betul. Kalau dari gua dibanding Jinbei ya, gua lebih merasa Sanji itu lebih cerdas. Sanji lebih cerdas. Kenapa? Karena kalau Jinbei ya, di luar dari yang lu sebutin tadi, gua belum melihat seberapa cerdas dari Jinbei itu. Kalau Sanji itu dia bisa mikir ke depan. Dia itu yang pertama kali mengetahui bahwa Nico Robin diculik waktu di Water Seven Arc. Jadi Nico Robin itu diculik sama si P9. Iya. Yang pertama tahu itu Sanji. Gitu. Selain itu juga ada beberapa bukti lain ya, tapi menurut gua ya begitulah. Sanji itu lebih cerdas dari Jinbei. Tapi tentunya Sanji ini punya kelemahan, Pak. Oh, jelas. Jelas. Kelemahannya ini fatal sekali. Zoro sebenarnya juga punya kelemahan fatal. Iya. Cuma Jinbei kita belum tahu kelemahannya. Kita belum tahu Kita belum Jinbei. tahu kelemahannya Jinbei. Jinbei itu karena dia baru ya. Masih baru dia. Dia anggota terbaru ya. Baru join. Kru Topi Jerami. Oke. Berarti kita akan next ke kecepatan dan kelincahan. Kecepatan dan kelincahan. Gua rasa ini kita bisa agak-agak agree lah. Gua Sanji. Sanji bener, kecepatan dan kelincahan. Karena Sanji itu dia kekuatannya berpangku di kaki. Di kaki. Dia berpangku di kaki karena dia diajar oleh Akashi atau Red Leg Zeff. Jadi Zeff ini dulu itu kenapa disebut si kaki merah Red Leg atau Akashi itu karena dia bisa ngebunuh satu kapal bajak laut dengan kakinya. Dan di kakinya itu berlumuran darah. Makanya dibilang si kaki merah karena kakinya selalu berlumuran darah. Iya. Dan Sanji dimentori oleh Zeff. Yang pada akhirnya si Zeff ini harus kehilangan kakinya karena tergencet oleh bebatuan Jangkar. Oh, jangkar ya, jangkar untuk nyelamatin Sanji ya. Betul. Pada saat itu. Itu gila banget, emang One Piece tuh udah masterpiece lah karena dia memperlihatkan sisi dari manusia yang sangat-sangat punya empati, simpati. Itu menurut gua keren banget. Iya. Oke, berarti kita next setelah kecepatan dan Tapi kelincahan. itu Sanji baru pakai kakinya doang ya. Belum ditambah dengan suit nomor 3. Iya. Karena Kalau Sanji ditambah lagi dengan kaleng-kaleng warna hitam itu. Iya. Barang buatan Jerman Double Six itu. Iya. Osobamas. Kalau udah jadi Osobamas bisa menghilang ditambah lagi dengan kecepatannya bertambah. Betul. Kakinya itu kecepatannya bertambah. Itu udah gila next banget level sih. lagi, itu cepetnya udah next level lagi itu. Udah advance ya guys ya. Berarti kita akan next karena kita sama-sama agree nih kecepatan kelincahan itu Sanji. Kita mau masuk ke daya tahan. Daya tahan. Daya tahan ini coba kita bahas dulu dari lu. Siapa daya tahan? Daya tahan kalau di gua Zoro sih.
Zoro. Oke. Kenapa Zoro? Zoro ini ketika gue lihat selalu bertarung sampai ibaratnya sampai titik darah penghabisan ya. Kita lihat Zoro ini sampai bertarung titik darah penghabisan sampai, dan lawan-lawannya Zoro pun bukan lawan-lawan ecek-ecek, selalu antara wakil kapten lawan wakil kapten atau Zoro bertemu dengan lawan-lawan yang terkadang bisa lebih hebat dari dia tapi dia tetap berani gitu. Kita contohlah ketika dia berhadapan dengan Mihawk. Ketika ada orang ngelihat, oh ini orang bukan level gua nih, mungkin akan mundur gitu. Tetapi kalau Zoro ngelihat itu berhadapan dengan orang gitu ya, dan dia ini lebih hebat nih, dia malah tertarik nih. Malah tertarik untuk melawan meskipun akhirnya kalah. Di situ daya tahan tubuhnya, daya tahan untuk lebih ke arah bertahan hidupnya ya. Betul. Itu kuat banget bertahan hidupnya dia. Betul. Gue setuju juga sih sebenarnya di bagian situ. Tapi di bagian situ aja. Atau enggak, contoh lain dari Zoro itu waktu dia melawan Kuma bukan melawan sih sebenarnya, tapi dia berhadapan sama Kuma di Thriller Bark. Iya. Itu dia mencicipi rasa sakit dari kaptennya Luffy. Dia cuma nyicip seiprit aja. Wah, itu udah kena banget tuh. Apalagi dia masuk, gimana dia masuknya dia? Ketika pada saat itu dia kan dicoba kan, dites nih. Iya. Oke, kecil tangan, dulu. Gelembungnya Kuma lah. Iya. Gelembungnya Kuma. Dicicipin dulu sedikit. Set nih, kita kasih lihat gambarnya gini nih kan. Iya. Set. Kasih lihat nih. Oh, udah langsung bak. Akhirnya dicobain lah semuanya, masukin tangan. Berdarah semua di situ kan. Langsung tuh satu daerah itu darah dia semua langsung. Saat Gila. itu yang lihat cuma Sanji gitu kan. Gila, itu hebat banget sih menurut gua. Kayak posenya juga anjay. Keren banget. Seolah nggak pengen terlihat lagi menderita gitu ya. Iya, itu keren banget sih. Dia mau menggantikan posisi kaptennya. Sehingga pas bangun-bangun kan Luffy langsung seger buger tuh. Iya. Tapi menurut gua Sanji tuh nggak kalah loh secara daya tahan. Oh ya? Pertama, dia pernah juga ngadepin masa-masa kritis kayak Zoro. Kalau Zoro berhadapan sama Kuma. Iya. Tapi yang dia rasakan itu adalah rasa sakit yang dirasakan oleh Luffy. Betul. Ini kalau Sanji benar-benar dapat serangan langsung dari Enel di Skypiea. Oh, serangan langsung dari Enel di Skypiea. Dan itu lu bayangin petir tuh sakitnya kayak gimana. Dia juga berdiri. Dia waktu itu lagi diperban banyak banget, dan terus dia berdiri ngadepin listrik gitu. Menurut gua daya tahan dia gokil sih. Iya. Dan dia itu sekarang dikasih tahu kalau dia tuh punya kemampuan bisa mengeraskan exoskeleton dia. Tulang dia tuh bisa dia kerasin. Jadi menurut gue itu bisa menambah daya tahan dari seorang Sanji. Iya. Cuma lemahnya ya biasa. Kita tahu lah kelemahan Sanji, cewek. Iya. Di situ daya tahan dia mungkin diadu. Diadu gitu ya. Agak sulit tuh Agak ya. sulit. Oke, kita next. Berarti Zoro sama Sanji nih, kita ada perbedaan ya di situ Iya. ya. Oke. Kita akan masuk ke berikutnya adalah mental. Menurut lu siapa, Di? Mental kuat itu Zoro sih, tetap gue bilang dipegang Zoro mental tuh. Dari bagian mana yang lu lihat? Zoro punya mental kuat itu ketika dia ini ibaratnya tuh selalu mentalnya mental bertarung sih ya. Jatuhnya sebenarnya bukan sih. mental bertarung, karena ketika ada Zoro pasti ada pertarungan. Kalau nggak bertarung minum biasanya kan. Kalau nggak bertarung minum. Mentalnya ibaratnya masih ingat nggak ketika di era Wano, masih di era Wano sih sekarang saat video ini dibuat ya. Pada saat itu Zoro kan datang ke pertarungan yang ada hall gede tuh yang di tengah-tengah Onigashima namanya. Hall besar itu. Dan dia kan dilempar oleh si Dia dilempar oleh si Phoenix, dilempar oleh si Marco ke atas supaya dia bisa ngebantu Luffy. Jadi emang bener-bener goalnya dia adalah cari yang paling paling kuat, dan mentalnya pun siap akan hal itu gitu. Gokil. Kalau menurut gua ya, mental paling kuat adalah Jinbe.
Kalau Kenapa Zoro, tuh Jinbei? kalau Zoro tadi ya, gue bahas dikit dari mental itu oke, dia lumayan oke, apalagi selain pertarungan dia tuh punya, kalau lu lihat di arc Water Seven juga kalau nggak salah, cuma udah akhir-akhir. Iya. Waktu Luffy itu mau nyambut balik Usopp ke kru topi jerami. Cuma Zoro nggak kasih. Itu mental dia kuat banget, kayak kalau misalnya lu tetap mau rekrut Usopp lagi, berarti lu nggak punya pendirian. Iya. Karena yang namanya cowok itu harus menerima apapun konsekuensi dari sebuah pertarungan. Kan Luffy abis berantem tuh sama Usopp. Bahkan waktu mereka abis berantem, Luffy tuh sangat-sangat sedih ya. Luffy tuh sangat-sangat sedih. Sampai akhirnya Zoro bilang, udah nggak usah sedih. Emang ini yang harus kita jalanin gitu loh. Kalau lu sedih, kalau lu ragu, kalau lu galau, ya kita semua akan berpegang pada siapa? Lu kapten kita gitu. Iya, betul. Itu Zoro, itu gue singgung dikit. Tapi menurut gue ada yang lebih dari Zoro secara mental, tuh Jinbei. Jinbei tuh punya mental kuat banget ya. Kalau lu lihat waktu di arc Whole Cake Island. Jadi seseorang yang udah punya keterikatan sama Big Mom, nggak bisa lepas gitu aja dong. Iya, betul. Dia akan dibayar oleh jiwanya. Dibayar oleh jiwanya, ditagih ya. Pada saat dia mau keluar dari Big Mom ditagih dulu ya. Betul, ditagih. Dan kebanyakan orang yang kita tahu selama ini itu akan selalu mati. Jiwanya selalu diambil oleh Big Mom. Karena takut. Karena takut. Ketika ada rasa takut, disitulah Big Mom bisa ngambil jiwa dari orang tersebut. Betul. Dan itu pernah terjadi pada Pedro ya pada saat itu. Bukan Pedro. Bukan Pedro, itu siapa? Itu anaknya Big Mom itu. Hmm. Moscato apa Mosquito? Waduh, nyambung. Bukan ya, pokoknya Bukan. itulah. Salah satu teman Jinbei juga pokoknya. Enggak, anaknya Big Mom. Anaknya Big Mom. Anaknya Big Mom sendiri loh. Di arc Whole Cake ya, itu anaknya Big Mom sendiri yang ditagih jiwanya sama Big Mom. Itu waktu itu Big Mom lagi sangat-sangat kelaparan. Dan dia ngidam banget sama kue, kayak semacam kue sus gitu sih setahu gue. Nah itu akhirnya karena dia itu mencoba menenangkan Big Mom setahu gue. Cuma nggak dikasih. Big Mom kayak bodoh amat, gue mau makan gitu loh. Akhirnya jiwanya ditagih. Iya. Nah balik lagi ke Jinbei yang waktu ditagih, dia nggak takut sama sekali. Dia nggak takut sama sekali. Dia udah siap ya konsekuensinya. Dia bilang, ngapain gue takut sama seorang Yonko? Karena gue bakal masuk ke kru Raja Bajak Laut berikutnya. Itu mental dia sangat kuat. Iya benar. Oke. Sekarang kita akan pindah dari mental ke karakter. Dari secara keseluruhan karakter nih, apa yang lu suka dari antara Sanji, Zoro, dan Jinbei? Kalau karakter gue pegang Jinbei. Jinbei ini orang yang nggak seperti dua yang sebelumnya, seperti Sanji atau seperti Zoro. Jinbei ini ibaratnya dia punya knowledge. Dia ini punya knowledge, dia ini sesosok karakter yang dulunya beliau ini juga kan kepala bajak laut ya, kepala bajak laut di Sun Pirate ya, bajak lautnya manusia ikan. Dulu itu Sun Pirate itu dikepalai oleh Tiger. Cuma Tigernya mati. Cuma setahu gue entah gimana akhirnya Jinbei yang pegang. Dan dia beraliansi sama Big Mom. Makanya tadi itu dia punya keterikatan sama Big Mom. Oke. Iya. Selain knowledge, apalagi dari selain knowledge, balik lagi sih, Jinbei ini menurut gua punya tujuan hidup ya. Ya semua juga punya tujuan hidup karena mereka melintasi Grand Line ini punya masing-masing ya. Ada yang punya nyari All Blue, ada yang menjadi pendekar pedang. Tapi Jinbei ini ibaratnya tuh tujuan hidupnya nih kuat karena menarik nih, dia sesosok karakter yang udah punya experience, terus juga hampir mati juga karena berbagai macam hal gitu ya, dan juga ditahan bersama dengan S juga pada saat itu. Sehingga karakternya dia nih ibaratnya
lebih tua, lebih dewasa lah. Lebih dewasa, dibandingkan dengan mereka-mereka itu. Apalagi dia itu bisa nenangin Luffy. Iya. Waktu Luffy baru aja kehilangan Ace. Luffy itu nangis banget, nangis berat, sedih, kayak shock, trauma segala macam tuh jadi satu. Sampai akhirnya Jinbei bilang, lu jangan apa ya namanya, quotes-nya itu, jangan ingat-ingat apa yang lu hilang, tapi ingat-ingat apa yang lu punya. Dan si Luffy masih punya kru topi jerami. Iya. Oke. Next, menurut gua karakter yang menurut gua bagus ya di antara Sanji, Zoro dan Jinbei itu Sanji. Pertama, Jinbei itu oke, kelihatan karakternya seperti itu, oke. Tapi kita belum melihat Kedepannya dia seperti apa? kedepannya seperti apa, kita juga belum lihat keburukannya. Jadi karakter itu menurut gua bisa bisa diukur kalau kita udah bisa lihat sisi positif dan negatifnya. Kalau Sanji itu dia punya prinsip yang sangat-sangat teguh, yaitu dia menghargai cewek. Dia nggak mau bikin cewek sakit, dia nggak mau nampar cewek, dia nggak mau apa-apain cewek. Pokoknya dia itu selalu bukan memuja sih, tapi memberi respect lebih menurut gua. Karena dia sangat-sangat menghargai. Apalagi waktu zaman pernikahannya dengan Puding, itu menurut gua kan dia udah disakitin banget tuh sama Puding. Tapi dia nggak memilih untuk membalas dendam, tapi dia malah mencoba untuk menolong Puding ke depannya. Iya, menolong Puding pada saat itu. Itu menurut gua karakter itu, prinsip hidup yang dia pegang teguh itu yang menurut gua menarik untuk dari sisi karakter, untuk dilihat dari positif dan negatifnya. Oke. Kalau dari gue sendiri sih, konklusi buat gue, Zoro ini ditempatkan pada posisi wakil kapten adalah posisi yang tepat. Karena buat gue adalah Zoro yang salah satu yang terbaik ya, setelah Luffy adalah Zoro, bener. Kenapa begitu? Karena ketika banyak hal yang tadi kita bahas kayak karakter, tenaga, kekuatan, mental dan sebagainya, sebenarnya Zoro hampir punya di setiap itu, cuma emang nggak menonjol aja di salah satu sisi misalnya. Iya. Karena memang fokus dia adalah kekuatan dan minuman. Karena kalau Zoro itu kekuatan dan minuman. Tapi ketika kita bilang kekuatan, tentu kekuatan. Zoro. Kalau kita ngomongin soal loyalitas kepada kapten, tentu Zoro. Jelas. Tapi sebenarnya kalau kita bicara loyalitas ya, semuanya tuh loyal. Semua loyal. Semua loyal. Cuma bedanya Sanji itu emang diperhadapkan masalah yang nggak bisa dihindari. Pernikahannya dengan Puding itu, sampai akhirnya dia ngelepasin topi jerami itu karena dia punya kesetiaan, dia punya hati untuk teman-temannya, untuk kru topi jerami. Dia nggak mau mereka kenapa-napa. Menurut gue tetap loyal. Karena banyak orang, netizen tuh bilang Sanji nggak loyal hanya karena itu. Menurut gue nggak juga. Menurut gue Sanji tuh loyal juga. Zoro pun sangat loyal. Jinbei juga loyal. Jadi kalau masalah loyalitas menurut gue semuanya semua punya porsi masing-masing sebenarnya ya ketika kita ngomong loyalitas. Apalagi nih? Kita mau bahas hakinya. Hakinya dari masing-masing Sanji, Zoro dan Jinbei. Kalau menurut gue sih sebenarnya gue agak susah ya milihnya, karena mereka tuh punya sesuatu yang menonjol masing-masing. Kalau Sanji itu lebih ke haki observasi. Kalau Zoro itu lebih ke haki pengerasan. Karena dia harus bikin pedang dia menjadi black blade. Atau pedang hitam. Itu haki yang udah pedang yang dilapisi haki yang nggak akan pernah luntur hakinya. Semacam pedangnya Mihawk. Dan itu mau dikenain benda sekeras apapun gak hancur pedang itu ya ketika udah dikasih haki. Ya. Kalau Jinbei ini gue cuma belum melihat realisasinya ya. Cuma gue percaya Jinbei itu juga punya haki observasi dan pengerasan yang juga kuat. Apalagi haki pengerasan tuh menurut gue Jinbei pasti punya. Orang-orang yang udah lewat ke Grand Line atau bahkan hidup dari Grand Line, hidup di daerah-daerah itu, mereka rata-rata udah minimal lah ada satu haki pasti yang bisa dilakukan.
mereka sudah mengenal haki ya, karena dari East Blue atau dari North Blue gitu mungkin mereka belum mengenal. Karena mereka sangat jauh dari dunia pertempuran. Dunia pertempuran itu biasanya ada di Grand Line atau enggak ada di New World. Jadi kita baru diperkenalkan haki di situ juga ya. Menurut lu siapa nih kalau haki? Haki. Mungkin Zoro mungkin untuk haki. Mungkin Zoro. Karena Zoro ini lumayan menarik di hakinya ini ketika dia bisa mengeraskan pedang yang pertama ya sebagai untuk pertarungan. Kedua, dia ini punya ini juga, punya haki raja juga sebenarnya kan. Betul. Dia punya haki raja Diperlihatkan juga. akhirnya. Diperlihatkan, dia punya haki raja juga. Kemudian ada haki apa lagi? Satu lagi Observasi. tuh, observasi ini ada apa enggaknya? Gue lupa. Ada. Tapi seingat gue ada. Seingat gue ada. Cuma kapan kejadiannya gue lupa pada satu. Intinya dia bisa menghindar tuh tepat gitu loh. Betul. Ketika dia lawan menggunakan pedang, musuhnya menggunakan apa, dia menghindar tuh tepat gitu. Zoro. Gitu sih. Gua juga lebih ke arah Zoro sih, karena Jinbe gue juga belum lihat banget ya. Jinbe tuh mungkin dia punya armamen haki atau haki pengerasan, tapi yang satu-satunya di antara ketiga tokoh ini yang punya haki raja yang baru, yang beneran diperlihatkan itu Zoro. Nah, jadi konklusinya dari semua tadi itu lu pilih Zoro. Audi pilih Zoro. Gua sebenarnya kalau secara objektif gua akan memilih Zoro. Karena emang oke, kita bisa lihat dari tadi itu Zoro itu punya apa ya? Punya kemampuan, punya mentalitas, punya kekuatan. Itu dia punya semacam prinsip juga tuh yang dipegang tuh, punya mimpi, punya ambisi. Itu Zoro. Cocok sebenarnya emang untuk jadi orang kedua. Iya, betul. Dia juga punya haki raja. Cuma gue tetap, kalau kalian perhatiin dari awal sampai akhir, saya hashtag tim Sanji. Makanya kebanyakan saya milih Sanji. Saya hashtag tim Sanji. Tim Sanji. Jadi gitu saja ya guys ya. Sebenarnya masih ada yang kurang nih. Apa tuh? Kita belum tahu sebelah matanya Zoro yang kena beset itu apa ya? Waduh. Menurut lo apa? Kita belum tahu nih sebelah mata yang kena beset itu apa. Kalau misalnya ada di antara kalian yang tahu atau punya teori-teori, boleh share di komen. Ada yang bilang katanya matanya itu ketika terbuka itu ibaratnya ningkatin kemampuan dia karena matanya tuh udah berubah katanya. Oh, bukan Byakugan ya? Bukan. Bisa ngecakra. Ini yang bisa mindah-mindahin tempat-tempat gitu. Waduh, bukan dong. Aduh, oke. Iya. Matanya Zoro. Sebenarnya kalau kita bisa lihat, matanya Sanji juga ditutup loh dari dulu satu. Iya. Dari dulu Byakugan. gitu, Pak. Iya. Enggak juga, Pak. Oh. Pada saat ini pakai black suit, pakai kacamata hitam tuh. Dua-duanya ditutup. Ya sudah, gitu aja ya guys ya untuk video kali ini. Saya Valian Gibor. Weudi Himawan. Azas. Azos.